Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dedek Darmatiara, NIM A1C3-19043 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019, kelas reguler B Universitas Jambi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai register dan counter. Nah, sebelum masuk ke percobaannya, sedikit saya jelaskan mengenai apa itu register. Nah, jadi register itu biasanya disebut dengan memori, yaitu sebuah rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Nah, adapun shift register terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada SISO, serial input, serial output, yang kedua ada SIPO, serial input, parallel output, yang ketiga ada PISO atau parallel input, serial output, dan yang keempat ada PIPO, parallel input, parallel output. Nah, dalam register register ini saya akan melakukan 2 percobaan, yaitu yang pertama ada SIPO dan PIPO. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, saya melakukan percobaan kali ini menggunakan aplikasi Proteus. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini. Nah, jadi yang pertama saya akan melakukan percobaan yaitu mengenai SIPO. Nah, dalam percobaan ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama kita cari komponennya itu ada DTFF. Itu kita pilih yang aktif. Klik OK. Kemudian kita cari logic probe atau keluarannya. Nah, ini untuk keluarannya, kemudian kita cari lagi logic state. Ini untuk masukannya. Nah, ini untuk komponen-komponen rangkaian SIPO, yang mana rangkaian SIPO ini adalah rangkaian yang disusun secara seri. Nah, langsung saja kita rangkai. Ini kita butuh 4 buah DTFF-nya. 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk logic state-nya atau untuk masukannya, itu yang pertama kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua kita letakkan di sini. Oke, nah untuk logic probe-nya di sini kita letakkan di sela-sela ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba perbesar dulu biar kelihatan. Nah, jadi ini kita coba rangkai dengan kabel-kabel. Kita coba rangkai. Nah, ini kita tinggal satukan saja. Ini dengan keluarannya. Nah, kemudian yang ini ke sini. Nah, kemudian yang ini kita di sini aja, dan ini juga di sini. Nah, kemudian untuk yang di atas itu ini kita atur juga di sini. Ini untuk keluarannya. Nah, jadi di sini yang atas ini kita anggap Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kemudian untuk ini yang pertama, ini untuk masukan yang pertama ini kita anggap ini adalah serial inputnya, dan yang ini adalah pulsa clock-nya. Nah, jadi kita coba yang pertama itu dari 00, kita coba dulu, kita playkan bagaimana keluaran yang dihasilkan. Itu dia sama Q1, Q2 sampai Q4-nya itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita coba yang kita coba lagi untuk serial inputnya 1 dan pulsa clock-nya itu 1.
Nah, hasilnya ini 1, 0, 0, 0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian kita next ke 0, 2. Nah, karena 2 kita klik 2 kali, 1, 2. Nah, hasilnya itu 0, 1, 0, 0 untuk keluarannya. Q1-nya 0, Q2-nya 1, Q3-nya 0, dan Q4-nya itu 0. Kemudian yang ketiga itu kita ubah serial inputnya menjadi 1 dan untuk pulsa clock-nya itu 3. Karena di sini sudah 2, jadi kita klik lagi untuk menuju ke 3, kita klik 2 kali lagi. Itu 2. Nah, hasilnya 1, Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3-nya 1, Q4-nya 0. Nah, ini sudah sesuai dengan penuntun, dengan tabel dalam penuntun. Nah, kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu 1 dan 4. Jadi kita klik lagi 2 kali untuk menuju 4, 1, 2. Nah, itu hasilnya 1, 1, 0, 1. Q1-nya 1, Q2-nya 1, Q3-nya 0, dan Q4-nya 1. Nah, kemudian yang terakhir itu kita ubah untuk serial inputnya itu 0 dan pulsa clock-nya itu 5. Jadi kita klik 2 kali lagi menuju 5 karena tadi di sini sudah 4, 1, 2. Nah, hasilnya 0, 1, 1, 0. Q1-nya 0, Q2-nya 1, Q3-nya 1, dan Q4-nya 0. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan penuntun praktikum. Nah, atau sesuai dengan tabel yang ada. Nah, kemudian inilah untuk rangkaian SIPO. Selanjutnya, kita akan masuk ke rangkaian PIPO. Rangkaian PIPO itu kebalikan dari rangkaian ini. Balikan dari rangkaiannya SIPO, karena SIPO ini tadi dia seri dan PIPO ini itu paralel, sesuai dengan namanya, paralel input, paralel output. Nah, kita hapus dulu, kita buat rangkaian baru, rangkaian untuk PIPO. Nah, ini kita hapus satu persatu. Nah, kemudian ini kita ubah jadi untuk keluaran masing-masing keluarannya ini itu letaknya di bawah. Jadi di atas ini adalah untuk D1, D2, D3, dan D4. Nah, kita coba lagi di sini kita untuk DTFF-nya itu tetap kita pakai 4 buah, dan untuk masukan untuk keluarannya dulu, masukannya dulu untuk logic state-nya itu kita letakin di sini 1. Sini ada 1. Kemudian di sini lagi itu ada 4 buah juga. Nah, di sini 1. Sini ada lagi yang ketiga di sini, dan ini yang keempat. Nah, kemudian untuk di sini kita tambah 1 lagi. Ini kita lurusin dulu. Kemudian untuk 1 lagi, masukannya 1 lagi itu kita letakin di sini. Ini kita sejajar, kita boleh sejajarin dengan ini. Nah, kemudian kita mulai rangkai. Belum, kita masukin dulu logic probe-nya itu di sela-sela ini juga ada 4 buah juga. 4 buah, 1, 2, 3, dan di sini ada 1 lagi yang keempat. Nah, kita langsung saja rangkai dengan kabel-kabelnya. Jadi yang ini kita arahkan ke sini. Ini lurus saja seperti ini. Kemudian untuk yang di sini ini kita kemudian
yang ini kita arahkan ke sini. Nah, kita coba lagi. Kemudian ini masih kita rangkai bawah. Ini juga, ini kita coba keluarin lagi. Ini satu lagi. Nah, jadi yang ini kita ini. Nah, kemudian untuk masing-masing keluaran ini untuk outputnya ini kita rangkai seperti ini. Ini kemudian yang di atas kita rangkai juga. Yang di atas juga. Kemudian yang ini juga. Yang ini. Dan yang terakhir itu yang ini. Kita rangkai. Oke. Nah, setelah seperti ini, langsung aja ininya belum kita. Nah, setelah seperti ini, langsung aja di sini kita masukkan keluaran atau masukannya kita masukkan. Itu yang pertama ininya 0. Ini adalah D1, D2, D3 dan D4. Ini Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, kita coba lihat di sini yang pertama kita coba 0 dan di sininya 1 1 0 1. Nah, kita play, kita mulai bagaimana dengan hasil keluarannya ini untuk Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, kita coba mulai. Nah, ini hasilnya 0 semua. Kemudian yang kedua itu 1, untuk ininya 1. Itu 1 1 1. Nah, dia hidup hasilnya 1 1 1 1 0 1. Kemudian untuk yang ini 2. Itu 2. Untuk ininya 1 1 0 1. Nah, kemudian kita coba lagi yang 3, 1 2 3. Nah, hasilnya 1 1 0 1. Nah, ini untuk yang percobaan pipo atau yang rangkaiannya itu paralel. Nah, oke, next kita selanjutnya kita melakukan yang percobaan yang kedua, karena ini udah yang percobaan yang register, jadi kita sekarang mau masuk yang ke counternya lagi, tapi kita hapus dulu untuk ininya, semua rangkaiannya kita hapus dan kita ganti dengan rangkaian yang counter, dimana rangkaian counter itu juga ada 2 macam, yaitu yang pertama asinkronus counter dan yang kedua sinkronus counter. Nah, jadi sebelum masuk ke
percobaannya sedikit dulu saya jelaskan tentang rangkaian counter ini. Nah, jadi rangkaian counter itu adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Nah, yang mana asinkronus itu adalah counter yang bekerja dalam waktu yang berbeda, dan sinkronus ini adalah counter yang bekerja dalam waktu yang sama. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang pertama, itu adalah percobaan atau rangkaian asinkronus. Nah, jadi kita yang pertama asinkronus dulu. Ih, Padilla ini batuk terus. Kak, coba dong coba tuh. Diam deh. Nah, di sini ada pun komponen-komponen yang kita gunakan untuk percobaan asinkronus ini, yaitu yang pertama kita cari 74L atau dia sama dengan gerbang genang. Kemudian kita cari 74LS76. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita cari lagi clock. Kita cari clocknya. Kemudian kita cari LED yellow. Kita cari LED yellow-nya. Ini kita klik OK. Kemudian kita cari lagi resistor. Kita cari resistor. Oke. Nah, kemudian dari ini langsung udah bisa kita rangkai untuk rangkaiannya. Jadi untuk yang ini 74LS76 ini kita butuh 3 buah. Jadi langsung aja kita rangkai. Sini ini 1 2 3. Kita butuh 3 nih kita. Nah, ini udah 3. Kemudian untuk yang clocknya, itu kita letakin di sini. Clocknya. Ini untuk clock. Kemudian untuk resistornya itu kita butuh 3 juga resistor. Nah, resistornya kita letakin di antara ini. Jadi kita butuh 3 buah juga. Yang pertama ini di sini. Ini kita rotasikan. Ini agak ke sini sedikit. Yang pertama, kemudian kita yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga kita putarin di akhir sini. Ini kita rotasikan juga. Nah, sudah seperti ini. Ini kita kecilin dulu. Kita coba ke bawah lagi. Karena rangkaiannya tidak muat. Jadi kita ke bawah. Nah, ini kita perbesar lagi. Ini kita turunin. Untuk ini untuk resistornya. Untuk masing-masing resistor. Ini. Dan satu lagi kita turunin juga di sini. Nah, oke, ini untuk yang rangkaian yang belum jadi. Terus di atas resistor kita masukin LED tadi, itu LED yellow-nya kita masukkan. Nah, kita masukkan di setiap atas resistornya. Ini yang
berarti ada 3 buah. Nah, kemudian untuk 74LS00 atau sama dengan seperti gerbangan itu kita letakin di bawah sini. Kita letakin di bawah. Nah, kita coba 74LS76. 7LS 0 ini itu kita letakkan di sini, dan kita rotasikan. Nah, udah kita rotasikan, kemudian langsung saja kita rangkai. Untuk rangkaiannya ini, jadi kita juga butuh power. Power itu kita letakkan di sini untuk powernya. Jadi powernya di antara ini. Kemudian kita juga butuh ground. Groundnya kita letakkan di sini. Dan oke, udah. Nah, selanjutnya itu akan kita rangkai rangkaiannya tuh. Dia akan kita hubungkan dengan kabel-kabel. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ya, ini ke sini. Ini kita hubungkan dengan kaki ini. Terus untuk ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke yang nomor 2 sini. Kemudian yang ini kita hubungkan dulu ini juga dengan yang nomor 2. Nah, yang ini kita hubungkan ke powernya. Jadi ini kita hubungkan ke power. Nah, kemudian yang ini kita hubungkan ke atas. Kemudian ini ke samping sini saja. Masing-masing LED-nya. Kita sambungkan ke ground. Nah, ini di resistor ini kita ubah menjadi 220 ohm. Oke, yang ini juga